Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita, serta termasuk hamba-hambanya yang pandai memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, a'azakumullah, berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini bisa menemani Anda kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insyaallah kaum muslimin dan muslimat semuanya akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran dengan tilawah, terjemah, juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi yang mulia ini insyaallah kita akan fokuskan taklim kita, pelajaran kita di surat Al-An'am, melanjutkan ayat yang sebelumnya. Terakhir kita sampai di ayat yang ke-53. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali surat Al-An'am ayat yang ke-53. Kita akan bacakan hingga ayat yang ke-57 ya. Ayat ke-53 hingga ayat yang ke-57. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran untuk ikut menyimak tilawah dan terjemah juga tafsir kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, menyingkat waktu, kita buka dengan tilawah surat Al-An'am dari ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah
annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufaddilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillahi yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Alhamdulillah, demikian Surat Al-An'am dari ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-57. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan juga menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-53. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'duhum bi ba'din. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, agar kemudian mereka berkata, ahaulai, apakah orang-orang itu, apakah mereka tersebut, manallahu alaihim mim bainina, adalah orang-orang yang Allah lebih karuniai, lebih Allah berikan anugerah daripada kami. Apakah mereka yang lebih Allah anugerahi atau kami? Gitu ya. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah tegaskan, tidakkah atau bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang hamba-hambanya yang paling bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sejatinya sudah kita singgung kemarin, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya seraya melarang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk
berpaling dari sahabat-sahabatnya yang memang notabene-nya para sahabat Nabi SAW sebagian besarnya pada awal dakwah, pada permulaan Islam adalah kaum fapa, orang-orang margin, orang-orang kecil, du'afa, orang-orang lemah, fuqara, orang-orang fakir. Ya, ini sahabat-sahabat Nabi semacam Suhaib, semacam Bilal, semacam Ammar, ya, kaum lemah, du'afa, ya. Ini sahabat-sahabat Nabi di awal dakwah. Ya, yang memiliki kedudukan ada 1-2 aja di awal-awal dakwah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Hamzah, kemudian siapa lagi? Ya, Umar menyusul. Nah, ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah larang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari para sahabatnya meskipun mereka orang-orang kere gitu ya, orang-orang lemah gitu. Dan kemarin sudah kita baca asbab nuzulnya daripada ayat ke-52 tersebut, di mana orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi, ya Muhammad, ya, apakah kamu lebih ridho nongkrong bareng, gabung bersama mereka ini, orang-orang lemah, orang-orang gak punya pengaruh, cecerepet, papan bawah gitu ya? Apakah kamu lebih ridho sama mereka dan meninggalkan kaummu ini, Quraisy, yang sejatinya adalah masyarakat terhormat gitu ya, kaum elit. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Janganlah engkau menyingkirkan ya sahabat-sahabatmu yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah setiap pagi dan petang, semata-mata mencari keridhoannya, semata-mata mencari kecintaannya. Jangan kau singkirkan mereka walaupun mereka tidak punya apa-apa. Cukup ya, kemuliaan mereka adalah keikhlasan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat. Jadi kemarin kita singgung di antara faedahnya cari teman bukan lihat kantongnya, bukan lihat tongkrongannya, ya, komunitas motor gede, woi, komunitas mobil legend dan seterusnya gitu ya. Jangan ya, lihat komunitas one day one juice, ada tuh ya, seperti itu ya, sehari 1 jus. Bagus itu komunitas, bagus. Walaupun mungkin nggak tahu apa yang dilakukan, tapi dari namanya kayaknya bagus gitu ya. Sehari 1 juz, artinya sehari baca Al-Quran 1 juz, itu bagus komunitas. Komunitas duha selalu, bagus. Komunitas saum ayamul bid, itu cakep komunitas seperti itu ya. Ikut, nggak apa-apa, bergaul sama orang-orang soleh gitu ya. Jangan berpaling kita dari mereka hanya karena pengen ngelirik atau ngiler ke komunitas sebelah, ke tongkrongan sebelah yang kayaknya cool gitu ya, yang kayaknya asik gitu, motoran, sepedahan gitu ya. Sepeda kan sekarang mahal-mahal ya. Kalau sepeda yang 70.000, 100.000 sih nggak apa-apa, sepeda mahal sekarang, sepedahan banyak gitu ya. Tapi sekarang digabungin juga komunitas biker mengaji,
sepeda fiksi mengaji gitu ya, dan seterusnya. Nah, intinya Nabi SAW dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berpaling dari para sahabatnya, yang notabene-nya para sahabat beliau SAW di awal dakwah adalah kaum lemah, orang-orang miskin, orang-orang tidak punya kedudukan, orang-orang tidak punya pengaruh gitu ya. Dan Nabi SAW ya diperintahkan untuk tetap bersabar bersama mereka, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas seperti itu. Nah, di ayat yang ke-53 ini Allah tegaskan wa kadzalika fatanna ba'duhum bi ba'din. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yaitu kami uji sebagian mereka orang-orang kaya diuji dengan sebagian yang lain orang-orang miskin. Atau sebaliknya diuji sebagian orang-orang miskin dengan orang-orang kaya. Maksudnya kita ini manusia hartanya sebagai ujian, ya, tetangganya sebagai ujian gitu ya. Diuji di mana kesabaran kita, di mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih kontraktor, misalnya rumahnya ngontrak, lihat tetangga seumuran sama kita, selevel sama kita, tapi rumahnya sudah mandiri, rumah sendiri gitu ya. Kayaknya enak kali ya nyicil rumah atau beli rumah. Capek kontraktor, pindah-pindah melulu, bawa-bawa barang, kasur, rak piring, ribet gitu ya kalau udah pindah-pindahan, misalnya seperti itu. Nah, kita diuji. Nah, kadang diuji kita terhadap kenikmatan-kenikmatan. Bahkan orang kaya juga kadang-kadang diuji atas kenikmatan yang diberi kepada orang miskin gitu ya. Nah, seperti ini ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Quraisy gitu ya. Diuji mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia keutamaan, yaitu hidayah Islam diberikan kepada mereka tuh orang-orang yang lemah. Gitu ya. Orang Quraisy kan merasa orang-orang hebat. Makanya kemudian liyaqulu ahaula manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka itu yang lebih dikaruniakan oleh Allah daripada kita-kita ini gitu ya. Nah, ini seperti yang terjadi juga pada Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Talut sebagai raja, sebagai pemimpin daripada Bani Israel untuk memimpin kejayaan Israel atau Bani Israel lagi ya, setelah keterpurukan mereka. Kan keturunan-keturunan asli Israelnya berkata kepada nabinya ya gitu ya, apakah Allah lebih memilih Talut daripada kami ya, sedang walam yu'ti sa'atan minal mal, padahal Allah tidak berikan dia itu kelapangan dari segi harta gitu ya. Kok dikasih kekuasaan kerajaan kepemimpinan Bani Israel kepada Talut? Kenapa? Ya, padahal dia kere, miskin gitu. Kenapa dikasih ke dia? Kenapa Allah pilihnya dia gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, ini juga terjadi gitu ya. Nah, jadi terkadang memang ya namanya kehidupan seperti itu diputar ya. Muncul orang-orang terkemuka baru gitu istilahnya dari kalangan yang sebelumnya bukan terkemuka gitu. Misal tokoh-tokoh biasanya memang fitrahnya nggak melahirkan tokoh lagi gitu ya. Kecuali mungkin kakek-kakeknya tokoh, baru nanti cucu keberapanya ada yang menjadi tokoh lagi gitu ya. Seperti itu. Anak-anaknya biasanya nggak jadi tokoh gitu, jadi orang yang ditokohkan gitu ya. Ya tokoh tapi nggak terlalu seperti ayahnya gitu ya.
nanti akan muncul tokoh yang seperti ayahnya dari keluarga yang lain yang sebelumnya mungkin tidak dikenal gitu ya. Ini seperti sudah fitrah dalam kehidupan ini gitu ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa kadzalika fatanna ba'duhum bi ba'din ay ibtalaina wa ikhtabarna wa imtahanna ba'duhum bi ba'din. Itu kami uji, kami evaluasi sebagian mereka dengan sebagian yang lain, liyaqulu aha ulamanallahi alaihim min bainina manallahu alaihim min bainina, ya. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ghalibu man ittaba'u fi awalil bi'tsati du'afa'un nas. Ya, yang demikian itu karena kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas pengikutnya di awal-awal dakwahnya, di awal-awal Nabi diangkat menjadi rasul, ya. Mayoritas pengikut Nabi itu adalah du'afa'un nas minar rijali wan nisa'i wal abidi wal ima. Dari kalangan pria dan wanita, dari kalangan para budak dan hamba sahaya. Ya. Ini yang beriman kepada Rasulullah di dalam awal-awal dakwah beliau. Walam yattabi'uh manish minal asyrafi illa qalilun. Dan tidak ada yang kemudian menerima dakwah Rasulullah dan menjadi pengikut Rasulullah di awal-awal dakwah, ya, dari kalangan kaum asyraf, orang-orang terpandang, tokoh, orang-orang yang berpengaruh, illa qalil, kecuali hanya segelintir, sedikit saja, gitu ya, hanya segelintir orang saja, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kama qala qaumun Nuhin li Nuhin, sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, ya. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ya kan, di dalam surat Hud ayat ke-27. Kaumnya Nabi Nuh juga sama seperti orang-orang musyrik Quraisy di awal-awal dakwah Nabi. Mereka berkata, wa ma naraka taba'aka, kok yang kami lihat yang ngikutin kamu wahai Nuh, nggak ada orang-orang mulia yang ngikutin kamu tuh, cuma orang-orang hum aradhiluna, orang-orang cecerepet dari kalangan-kalangan kami, yaitu orang-orang kecil, kaum marjin dari kalangan kami. Badiyar ra'yi, yang sifatnya itu punya badi itu terbelakang, kampungan, desa. Badi itu ra'yi, pikiran, yang pikirannya itu pikiran desa, wong deso gitu ya, orang-orang yang pikirannya sederhana, yang nggak bisa mendebat orang lain. Ya iyalah, mereka ya kalau diajakin mau-mau aja gitu ya, nggak punya kompetensi berpikir kritis gitu ya, nggak punya mereka kompetensi seperti itu. Nah, ini yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh gitu ya. Wa kama qala Hirakl Malikur Rum li Abi Sufyan hina sa'alahu an tilkal masail faqala lahu fahal ittaba'ahu du'afa'un nas aw asrafuhum, qala bal du'afa'uhum faqala hum atba'ur rusul. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Hirakl, Heraklius ya, Hirakl apa intinya, penguasa Romawi, biasanya dipanggilnya apa, Heraklius ya. Ketika Abu Sufyan berhadapan dengan Heraklius, raja Romawi, ya, raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan berdakwah menyampaikan, ya, kami diutus oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dijelaskan namanya Muhammad,
Dia diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir, menyampaikan ini disampaikan dakwah. Lalu Heraklius bertanya kepada Sufyan, apakah yang mengikuti Rasul yang kamu sebut-sebut tersebut orang-orang lemah atau orang-orang mulia? Kaum margin atau kaum elit? Kaum terkemuka? Sufyan berkata, yang menjadi pengikut-pengikutnya kebanyakan orang-orang lemah, gitu ya, kaum margin. Lalu Heraklius berkata, oh berarti hum atba'u rusul. Ya, memang kaum margin itu, orang-orang lemah itu pengikut-pengikut para rasul. Pengikut-pengikut para rasul. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sampai saat ini masih dijadikan sikap dari sebagian orang. Ya, karena memang Allah akan uji hal tersebut pada diri hamba-hambanya, diuji sebagian yang lain dari sebagian yang lainnya, gitu ya. Ya, kayak para penegak sunnah, ya, ahlus sunnah, gitu ya, seperti memelihara janggut. Ini kan kita ya dilihat dari si apaan itu. Kebanyakan yang punya janggut itu ya bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa gitu. Taunya ngertinya melihara janggut doang gitu. Seperti itu ya. Padahal dia lupa ya, bukan masalah ngerti atau apanya gitu, tapi praktiknya seperti apa, mengamalkan atau tidak mengamalkan. Ya, kita tahu dan hafal ratusan hadis atau tamat dan paham puluhan kitab fikih, tanpa amal ya sama aja bohong. Lebih mulia orang awam kemudian dapat ilmu di sebuah majlis tentang sunnahnya suatu perbuatan, sunnahnya suatu amalan, kemudian diamalkan dan istiqomah dalam pengamalan, itu lebih mulia dan itu hikmah, gitu ya, yang disebut hikmah, ilmu yang diamalkan, bukan sekedar yang ada di dalam dada atau di dalam kepala, seperti itu ya. Nah, para pengikut Nabi di awal dakwah itu ya, kepatuhan mereka, istislam mereka luar biasa, gitu ya. Dan itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan maksudnya kita jadi orang bodoh aja gitu, bukan. Ya, kita belajar. Ya, kita belajar ya, memahami agama ini dari dalil-dalilnya, gitu ya, dan mengamalkannya itu sangat terpuji sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihissallahu bi'alamu bisyakirin. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa hamba-hambanya yang paling bersyukur? Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang dipilih dari hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan, ya. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah Islam. Walaupun mereka orang-orang lemah, bahkan kebanyakan dari kalangan hamba sahaya dan budak, dikasih taufik hidayah bisa menerima Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah. Umat terbaik mereka itu. Allah puji di banyak ayat, ya, umat terbaik.
ya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Allah Maha tahu mereka lah yang pantas mensahabati atau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang musyrik Quraisy. Bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan yang lainnya yang mati dalam kesyirikan, seberapapun keterkemukaan mereka atau keistimewaan, kehebatan mereka pada saat itu di strata sosial mereka. Tapi Allah pilih Bilal, Ammar gitu ya. Allahu a'lamu bisyakirin. Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang paling bersyukur. Nah, karena pengetahuan Allah, ilmu Allah melihat segala sesuatu secara terperinci sampai ke dalam hati. Siapa hamba-hambanya yang paling ikhlas? Ya. Siapa hamba-hambanya yang paling ikhlas dalam membantu dan mendukung perjuangan Nabi SAW. Dipilihlah Bilal, dipilihlah Ammar. Ya, karena mereka lah yang Allah ketahui manusia-manusia yang paling ikhlas dan istiqomah dan luar biasa perjuangannya mendukung dakwah Nabi SAW. Bukan dipilih yang lainnya, gitu ya. Nah, ini karunia. Sama seperti saya pernah mengisi taklim di sebuah kantor gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya itu tentang ya, kok enak banget sih orang-orang Mekah dijadikan tinggal di sana, mau pergi haji, mau umroh kapan aja dia mau gitu ya. Mau sholat di Masjidil Haram, keutamaannya kan beribu-ribu kali lipat daripada sholat di musolah atau di masjid samping rumah kita. Enak banget dia hidup di sana, ya. Curang dong kan gitu biasanya gitu ya. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah pilih satu dari yang lainnya. Ya sama aja seperti saya jawab, ya sama aja seperti Bapak lah. Enak banget Bapak bisa kerja di sini, yang lain saat ini mungutin sampah di kolong jembatan, kerjanya nggak kayak Bapak di tempat AC gitu ya kan. Apakah Bapak mau bilang ini karena sebab ilmu saya gitu ya? Ya ilmu Bapak dari mana? Ya, Bapak bisa kerja di sini kan dukungannya banyak ya, ilmu, mungkin relasi orang tua, itu semua datangnya dari mana? Gitu ya, kok enak Bapak gitu ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pilih. Allah bagi-bagi. Dan itu juga ujian, gak semuanya juga. Ya kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya tukang-tukang dagang di sekitar Mekah, emang sholatnya pasti di Masjidil Haram. Ada juga yang sholat di tokonya, ada gitu ya. Memang ditutup, tapi sholatnya di mana? Ya apalagi ujiannya lebih berat mereka di sana karena sudah terbiasa, jadi mungkin ngeremehin gitu ya. Kalau kita yang jauh, ya bisa setahun sekali aja itu udah luar biasa. Ongkosnya berapa kita sampai ke sana? Jadi rindunya lebih besar. Maka ketika ibadah di sana lebih dapat gitu ya suasananya. Kalau mereka udah kayak ibadah di masjid sebelah rumah kita, ya mungkin juga terganggu tentang kekhusyuan dan keikhlasannya gitu. Nggak semuanya gitu ya. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih karunianya ya berupa apa aja, berupa ilmu, berupa keluarga. Ya siapa yang bisa milih kita dilahirkan dari keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin? Kan tidak ada. Seperti itu juga bagian kita ini, ya, punya klaim Islam Nusantara, yaitu Islam dari Nusantara ini lebih lembut, nggak kayak Islam Jazirah Arab,
mereka keras, bentar-bentar ngebom, bentar-bentar perang gitu ya sikapnya. Kalau Islam Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang gitu ya. Kalau Nusantara itu lebih cocok untuk Islam daripada Jazirah Arab gitu ya. Rasul dipilih dari orang Klaten kali atau orang Solo gitu ya. Tapi kan qadarullah, ini ketentuan Allah. Allah pilih Rasul dari Mekah, dari Arab gitu ya. Bukan dari kita. Jadi nggak penting itu. Ya kita sampaikan aja kalau Islam itu rahmatan lil alamin, ya sampaikan saja. Ayo kita menuju Islam yang lembut, yang santun, Islam yang mengayomi gitu ya. Betul, itu ada semua dalam Islam, ya sampaikan aja, nggak perlu klaim kita lebih baik, apalagi memisahkan Islam dari Arabnya gitu ya. Kita nggak asobiyah, nggak Arab, nggak Nusantara, nggak Jawa, nggak Sunda, kita nggak kesukuan seperti itu. Ya, siapa saja yang menegakkan Islam secara kafah, se-Islam-Islamnya, itu yang mulia di sisi Allah, dan itu yang kita dukung, gitu ya. Seperti itu, simple aja, nggak usah Islam anu gitu ya. Apalagi kalau Islam Nusantara ada kesan mau memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa Islam dipisahkan dari Arab. Ya wong, kitab sucinya aja berbahasa Arab gitu ya. Tidak bisa. Para ulama karyanya semua berbahasa Arab, walaupun mereka bukan dari Arab. Ajam kebanyakan mereka gitu ya. Tapi akan kemudian keulamaannya muncul, keimamahannya mereka muncul ketika mereka punya karya berbahasa Arab. Ini sudah tradisi ilmiah seperti itu. Nah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihissallahu bi'alama bisakirin. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah assalamu alaikum. Ya, selamat sejahtera kepada kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya Rabb kalian, Tuhan kalian telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Annahu man amila minkum su'an, bahwa sesungguhnya siapa yang mengamalkan atau melakukan di antara kalian perbuatan jelek, bijahalatin, karena sebab jahil, karena sebab bodoh, tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelahnya, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, ya, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk memuliakan para sahabatnya, orang-orang yang beriman, memuliakan mereka dengan cara senantiasa mengucapkan salam kepada mereka apabila bertemu mereka. Makanya Nabi SAW ya, paling duluan kalau ketemu itu beliau yang paling duluan mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Nah, Allah perintahkan untuk mengucapkan salam kepada para sahabat-sahabatnya gitu ya. Dan salam merupakan hak sesama muslim ya. Mengucapkan salam dan menjawab salam merupakan hak sesama muslim yang harus senantiasa kita budayakan pada diri kita. Jangan sampai lupa gitu ya. Karena salam mengandung doa keselamatan dan kesejahteraan, apalagi salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa keselamatan, doa kesejahteraan, doa rahmat dan keberkahan, ya. Ini salah satu budaya atau salah satu sikap dalam Islam, adab dalam Islam yang amat mulia sekali. Kemudian Allah tegaskan, ya, kepada Nabi dan Rasulnya untuk menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Bahkan sifat rahmah sudah melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ibaratkan dengan kalimat kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Tuhan kalian telah menetapkan untuk dirinya sendiri sifat rahmat, gitu ya. Jadi kataba itu mewajibkan, menetapkan, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya sendiri untuk memiliki sifat rahmah, gitu ya. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, ya. Ya, sebenarnya urusan apa Allah mau, terserah Allah mau rahmat ke mau enggak, gitu ya. Kenapa Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri sifat rahmat, gitu ya. Padahal keuntungan Allah menetapkan sifat rahmat untuk dirinya sendiri bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada hamba-hambanya, ya. Palingnya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian salah satu bentuk sikap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa yang melakukan sebuah kesalahan kemudian dia bertobat, maka Allah akan berikan ampunan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, memberikan ampunan kepada mereka, ya, ketika mereka melakukan kesalahan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ba'dus salaf kullu man 'asa Allah fahuwa jahilun. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah maka dia disebut jahil. Jahil itu kan artinya bodoh, gitu ya. Maka kalau kita menafsirkan ayat ini secara letterlek, secara harfiah, gitu ya, kita artikan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, ya, karena dia bodoh, artinya karena dia tidak tahu, gitu ya, kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. Berarti pemahaman tebaliknya, ya, kalau dia tahu maka tidak didapat ampunan, karena ini kan syarat, gitu ya. Karena man di sini adalah jumlah syartiyah, gitu ya. Man amila minkum su'an bijahalatin, ini disifati, ya, dengan sifat bodoh. Siapa yang melakukan kesalahan karena bodoh, ya, kalau minta ampun maka dikasih tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih ampun, ya. Bagaimana pertanyaannya? Kalau yang melakukan kesalahan tapi dia bukan bodoh, dia tahu itu salah, dia lakukan, kemudian dia minta ampun, apakah diampuni atau enggak? Nah, gitu ya. Nah, kata para ulama dan para salafus saleh, beliau berkata, yang dimaksud jahalah itu bukan bodoh, enggak tahu. Jahalah itu adalah kejahilan, sifat jahil. Mereka berkata, setiap yang bermaksiat kepada Allah, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia tahu nggak tahu, itu disebut jahil, ya. Sehingga tafsirnya adalah
Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, baik dia tahu atau tidak tahu itu perbuatan adalah perbuatan dosa, kemudian dia menyesal, minta ampun dan memperbaiki diri, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik dia tahu atau tidak tahu itu perbuatan dosa, gitu ya. Dikatakan juga oleh para mufassirin dari kalangan tabi'in, di antaranya adalah Ikrimah rahimallah, beliau berkata, "Man amila minkum su'an bi jahalatin qala ad-dunya kulluha jahalah." Dunia semuanya adalah kejahilan. Mungkin maksudnya siapa yang melakukan perbuatan dosa karena didorong oleh dunia, yaitu hawa nafsunya, gitu ya, maka itu termasuk kategori jahalah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, hadatsana Abdur Razzaq hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbah qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala